Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vina Rohmawati. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menjelaskan tentang morfologi tumbuhan bunga kembang sepatu atau yang sering disebut juga Hibiscus rosa sinensis. Dan saya akan menjelaskan tentang bunga kertas atau yang disebut juga dengan bunga bougainville. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis, di mana bunga kembang sepatu ini atau Hibiscus rosa sinensis ini adalah contoh bunga yang sempurna. Kenapa dia dibilang contoh bunga yang sempurna? Karena dia memiliki bagian bunga yang lengkap, di mana dia memiliki bagian-bagian yang pertama, dia memiliki tangkai bunga atau yang disebut dengan pedicellum. Selanjutnya, dia memiliki kelopak bunga atau yang disebut dengan calyx. Selanjutnya, yang berwarna merah ini dia bernama mahkota bunga atau yang disebut dengan corolla. Mahkota bunga dalam bunga kembang sepatu ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 mahkota bunga dalam kembang sepatu. Selanjutnya, yang berwarna kuning ini ia bernama benang sari atau stamen. Di atas benang sari atau stamen ini dia memiliki putik atau yang disebut dengan pistilum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmiah pada bunga kembang sepatu atau bunga Hibiscus rosa sinensis. Yang pertama, kerajaannya adalah Plantae, divisinya adalah Magnoliophyta, kelasnya adalah Magnoliopsida, ordonya adalah Malvaceae, familinya adalah Malvaceae, genusnya adalah Hibiscus. Tentang pengertian bunga dari kembang sepatu. Kembang sepatu adalah tanaman semak yang berasal dari Asia Timur dan biasanya banyak digunakan sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bunga sepatu termasuk ke dalam kategori bunga lengkap yang memiliki bagian utama, putik, benang sari, dan bagian aksesoris seperti daun, mahkota, daun kelopak sebagai daun perhiasan serta dasar bunga dan tangkai bunga. Kembang sepatu memiliki 5 buah putik dan benang sari yang berwarna kuning, berjumlah lebih dari 10. Daun mahkota bunga atau yang disebut dengan petal corolla umumnya berwarna-warni dan beraroma. Bunga kembang sepatu biasanya berwarna merah dan kelopak bunga berwarna hijau. Dasar bunga pada kembang sepatu merupakan tempat bercokolnya putik, benang sari, daun, mahkota, dan kelopak bunga. Selanjutnya, tata bunga kembang sepatu yaitu bunga terletak atau muncul pada organ-organ pohon. Kembang sepatu terletak atau muncul di ketiak daun atau yang disebut dengan aksilari. Benang sarinya berbekas 1 atau benang sari bertukal 1 atau monadelphous, yaitu jika semua tangkai sari pada satu bunga berlekatan menjadi satu merupakan suatu berkas yang tengahnya berongga dan hanya bagian ujung tangkai sari yang mendukung kepala sari saja yang masih bebas satu sama lain. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
penjelasan struktur dan fungsi dari bunga kembang sepatu atau yang disebut juga dengan Hibiscus rosa sinensis. Yang pertama yaitu putik atau pistilium. Ini yang dinamakan putik atau pistilium. Putik ini adalah bagian fertil pada bunga di mana bakal buah dan bakal biji berada. Bagian putik yang paling ujung ini disebut dengan kepala putik, sedangkan bagian putik yang paling panjang ini disebut dengan tangkai putik. Selanjutnya, yang berwarna kuning ini itu adalah benang sari. Benang sari berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari atau sebagai tempat penyimpanan serbuk sari bunga. Selain itu, fungsi dari serbuk sari ini untuk melepaskan serbuk sari tersebut. Selanjutnya ada mahkota bunga. Yang berwarna merah ini namanya mahkota bunga. Mahkota bunga mempunyai fungsi utama, yaitu adalah untuk memikat hewan atau serangga dalam melakukan proses penyerbukan. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini pada masa kuncupnya bunga dilindungi oleh bangunan seperti daun yang berwarna hijau yang disebut dengan kelopak daun. Jadi fungsi dari kelopak bunga ini adalah untuk melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Selanjutnya yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga ini adalah cadang terakhir yang mendukung bunga berfungsi sebagai tempat kedudukan bunga. Jadi cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis ini. Jadi saya ulangi lagi, dalam bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis ini adalah contoh bunga yang sempurna, di mana dia memiliki tangkai bunga atau yang disebut dengan pedicellus. Yang kedua, dia memiliki kelopak bunga, ini namanya kelopak bunga yang disebut dengan calik. Selanjutnya, dia memiliki mahkota bunga yang berwarna merah ini namanya mahkota bunga atau nama latinnya disebut dengan corolla. Selanjutnya, dia memiliki benang sari yang berwarna kuning ini namanya benang sari atau yang disebut dengan stamen. Selanjutnya, yang paling atas ini adalah putik atau yang disebut dengan pistilium. Baiklah, sekian kesimpulan dari bunga kembang sepatu ini. Kita lanjut dengan bunga kertas. Bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis terdiri dari 5 helai daun kelopak yang dilindungi oleh kelopak tambahan atau epikalis, sehingga terlihat seperti 2 lapis kelopak bunga. Mahkota bunga terdiri dari 5 lembar atau lebih jika merupakan hibrida. Tangkai putik berbentuk silinder, panjang dikelilingi tangkai sari berbentuk oval yang bertaburan serbuk sari. Biji terdapat di dalam buah berbentuk kapsul berbilik bunga. Pada umumnya, tinggi tanaman sekitar 2-5 meter. Daun berbentuk bulat telur yang lebar atau bulat telur yang sempit dengan ujung daun yang meruncing. Bunga berbentuk trompet dengan diameter bunga sekitar 6 cm hingga 20 cm. Filosofi bunga bougainville. Bunga bougainville pertama kali diberi nama oleh penemunya, yakni Sir Louis Antoine de Bougainville. Sir Louis Antoine de Bougainville merupakan seorang prajurit angkatan laut berkebangsaan Perancis. Selain bunga, nama dia juga dipakai sebagai nama pulau terbesar di Papua Nugini.
Sedangkan bunga bougainville sendiri berasal dari Amerika Selatan. Dari mulai Brasil bagian barat menuju ke Peru serta Argentina bagian selatan. Tetapi makin berkembangnya waktu, bunga kertas cantik ini pun makin banyak menyebar di seluruh dunia. Hingga banyak juga orang yang menyebutnya dengan beragam aksen serta bahasa. Contohnya saja bougainvillea yang disebut di negara Spanyol. Di Indonesia juga bunga bougainville atau bunga kertas ini sudah banyak ditanam oleh orang Indonesia dan dimodifikasi hingga menjadi berbagai macam warna dalam satu pohon. Selanjutnya, taksonomi tumbuhan bunga bougainville atau bunga kertas. Yang pertama, kingdomnya yaitu Plantae. Kenapa dia termasuk kingdom Plantae? Karena bunga bougainville atau bunga kertas ini termasuk tumbuhan. Selanjutnya, divisinya yaitu Tracheophyta. Kenapa dia termasuk Tracheophyta? Karena dia merupakan tumbuhan yang berbunga. Ini bunganya. Selanjutnya kelas, dia termasuk kelas Magnoliophytina karena dia tumbuhan yang berkeping dua. Selanjutnya ordo, dia termasuk Caryophyllanae. Kenapa? Karena memiliki stamen trinukleat. Familinya yaitu Nyctagineaceae karena dia terdapat 8 sampai 10 stamen. Genus dari bunga kertas ini adalah Bougainvillea karena dia memiliki braktelat yang tipis dan spesiesnya yaitu Bougainvillea glabra soesi. Baik, selanjutnya yaitu organ pokok pada tumbuhan bunga kertas atau bunga bougainville. Organ pokok pada tumbuhan bunga kertas atau bunga bougainville ini memiliki 4. Yang pertama yaitu akar, yang kedua yaitu batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu akar. Akar pada tanaman bunga bougainville yaitu akar tunggang, di mana terdapat satu akar pokok atau akar primer yang berukuran lebih besar dari akar lainnya serta bercabang menjadi akar yang lebih kecil. Yang kedua yaitu batang. Batang pada bunga bougainville ini bersifat lignosus atau batang berkayu. Dikarenakan batangnya itu dia bersifat kayu dan keras, sebagian besarnya yaitu adalah kayu, maka batang bougainville ini mengalami modifikasi. Dia mengalami modifikasi sehingga dia menjadi batang atau duri. Batang atau duri yang bercabang seperti ini. Dapat dilihat duri-duri dari batang ini yaitu dia merupakan modifikasi dari cabang duri yang terletak di ketiak daun seperti ini. Jadi durinya itu dia terletak di ketiak daun. Ketiak daun itu seperti ini. Ini namanya ketiak daun. Dan biasanya menyangga daun-daun atau bunga yang tumbuh pada tanaman bunga bougainville ini. Daunnya itu biasanya menyangga bunganya, begitu juga duri juga kadang dia menyangga daun atau bunga pada tumbuhan bunga bougainville ini. Bagian dari organ pokok tumbuhan yang ketiga yaitu adalah daun. Daun pada bunga bougainville ini merupakan daun tunggal karena hanya terdiri dari satu tangkai daun pada setiap tumbuhnya. Selain itu juga dapat dilihat daun pada tumbuhan bougainville ini merupakan jenis daun yang tidak lengkap karena pada daun bunga bougainville ini dia hanya memiliki helai daun dan tangkai daun saja.
helai daun disebut dengan petiolus, sedangkan helaian daun disebut dengan lamina. Kenapa daun pada bunga bougainville ini disebut daun yang tidak lengkap? Karena syarat dari daun yang lengkap yaitu selain memiliki helai daun dan tangkai daun, dia juga memiliki pelepah daun. Tetapi di dalam bunga bougainville ini dia tidak memiliki pelepah daun, dia hanya memiliki helai daun dan tangkai daun saja. Nah, bagian-bagian daun bougainville ini terdapat ujung daun. Ini yang namanya ujung daun. Ini yang namanya ujung daun. Pangkal daun, ini yang namanya pangkal daun, dan pinggiran daun. Ini namanya pinggiran daun. Sedangkan pertulangan daunnya yaitu menyirip. Nih, ini pertulangan daun pada bunga bougainville yaitu menyirip. Menyiripnya itu ke kanan dan ke kiri ibu tulang daun, sehingga dia disebut daunnya yang menyirip. Selanjutnya belai tulang daun dan ibu tulang daun, di sini juga terdapat urat-urat daun. Nih, selain itu juga, selain tulang daun juga dalam bunga bougainville ini terdapat urat-urat daun. Jika kita lihat, maka kita dapat melihatnya urat-urat daunnya kecil. Itulah ciri-ciri dari daun bunga bougainville atau bunga kertas. Bunga kertas ini berasal dari Amerika Selatan. Tanaman ini sering ditanam di taman dan kawasan perumahan. Pada waktu tanaman ini berbunga, tanaman ini mempunyai kebiasaan merontokkan berupa daunnya. Kadang kalau dia berbunga ini, dia suka merontokkan daunnya. Bentuknya adalah pohon kecil yang sukar tumbuh tegak yang memiliki selubung bunga. Tanaman ini disebut tanaman kertas. Kenapa dia disebut dengan tanaman kertas? Karena bentuk seludang bunganya itu yang tipis, ini yang tipis dan memiliki ciri-ciri seperti kertas. Jadi kenapa dia disebut dengan bunga kertas? Karena seludang bunganya itu dia tipis, seperti kertas, makanya dia disebut sebagai bunga kertas. Perawatan bunga kertas ini pun mudah, tidak memerlukan waktu yang lama karena spesies tumbuhan ini sangat sesuai ditanam di kawasan beriklim tropis dan khatulistiwa. Seperti negara kita di Indonesia yang bisa tumbuh hingga 10 meter tingginya. Nah, bunga kertas ini juga memiliki duri yang tajam dan bercabang-cabang seperti ini. Durinya tuh ada di sini bercabang-cabang. Baiklah, jadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa morfologi bunga kembang sepatu atau nama latinnya Hibiscus rosa sinensis dan bunga kertas atau nama latinnya yaitu bougainville, dia termasuk contoh bunga yang sempurna, di mana bunga yang sempurna itu dia memiliki bagian-bagian atau organ tumbuhan yang lengkap, di mana dia memiliki tangkai bunga atau nama latinnya pedicellus, lalu dia memiliki kelopak bunga atau juga yang disebut dengan calyx, lalu dia memiliki mahkota bunga atau juga yang disebut dengan corolla. Dia juga memiliki benang sari yang disebut dengan stamen, dan dia juga memiliki putik atau yang disebut dengan pistilium. Nah, itulah morfologi tumbuhan bunga kertas bougainville atau bunga kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman semua yang ingin mendapatkan informasi tentang bunga kembang sepatu dan bunga kertas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.